Fadila. Kami dari Universitas Muria Kudus. Kali ini kami akan membahas tentang produk home industry yang dibuat seseorang, yaitu dengan Mas Jamal. Mas Jamal, atau bisa dipanggil Kak C biasanya. Kak C. Oh baik, Kak C ya namanya. Nah Kak, kalau boleh tahu dari kapan sih mulai kayak Kepikiran kayak buat studio ini, terus kepikiran juga awal mula apa sih sejak pertama kepikiran bikin karya lukisan. Sebenarnya sih dari saya kan memang seni rupa, dan kebetulan saya juga ngajar. Saya ngajar seni rupa itu kan kebanyakan di sekolah-sekolah itu kita beli, pertama itu beli bahan-bahan cat yang dari luar. Ya, kualitasnya itu kurang terlalu bagus. Mereka harga-harga sekolahan, pak sekolahan kan biasa harga yang biasa kan. Dan saya terpikir untuk membuat sebuah produk sendiri dengan brand sendiri dari kualitas harga lumayan bagus dan harga ke masyarakat untuk anak-anak sekolah. Contohnya kayak gini ya Mas, ini buatan dari Mas J sendiri, cat lukis. Ini bisa kepikiran juga buat gini. Ini kan mesti kan mahal, apa sih ini bahannya kan mesti mahal kan Mas. Terus kok tak lihat-lihat kayak harganya standar banget gitu, udah dijangkau. Gimana Masnya bisa jual kayak gini? Nah kan ini di sini ada namanya cat lukis, ini cat lukis kayak ini figure painting. Figure painting ini lebih ke anak-anak TK kan, kebanyakan lebih anak-anak TK kan untuk keamanan juga. Bahannya beda. Nama ini kalau ini yang cat lukis ekonomis 10 ini 20 warna dengan komposisi 15 mili. Ya bahannya seperti bahan cat pada umumnya, lebih ke akrilik, tapi ini ada tambahan untuk tekstur biar diaplikasikan di kain itu tidak. Kayak contohnya apa Mas? Contohnya apa? Contohnya kayak dari pembuatan pakai ini sendiri. Pembuatan bahannya. Kalau bahannya sama seperti akrilik, tapi kita kan untuk mengolah sendiri pigmennya, akriliknya sendiri kita olah. Kan akrilik ada bahannya kan udah tipe-tipe harganya kan, dari harga yang murah sampai yang teratas. dalam proses buatan lukis itu ada partnernya atau Sendiri, yang nulis itu sendiri, gitu. Awal mula Mas kepikiran bikin kayak gini tuh gimana? Awal mula buat produk cat lukis itu dari keterbatasan alat dan bahan di sekolahan sih. Saya kan basicnya mengajar. Jadi itu saya mencoba membuat sendiri untuk sekolah yang saya ajar sendiri. Ternyata diaplikasikan ini memuaskan. Terus ada beberapa kalangan guru untuk pemerintah dan kita produksi. Sejauh ini berarti banyak itu tuh yang Mas kayak udah pemasaran sampai mana-mana. Kalau pemasaran udah seluruh Indonesia sih melalui online. Ini contohnya ada yang apa kayak cat lukis bikinan sendiri ya Mas ini. Masuk. Ini bahan-bahan bikinnya gini tuh gimana Mas? Sebenarnya dulu itu membuat tuh cuma satu aja, terus ada permintaan, Mas ada enggak yang bisa buat kain, kita mempelajari buat kain. Mas ada enggak yang bisa buat batik, kita mempelajari buat batik. Dulu membuatnya untuk cat lukis akrilik biasa untuk melukis. Terus di teman-teman guru itu minta, Mas buat untuk batik, kita buat rapikan untuk cat yang khusus batik, tapi kontemporer lebih ke luas. Ada berapa warna ini Mas di sini? Itu 10 warna, ini 20 warna, 4 warna, dan ini 15 warna. Ini yang versi lengkapnya. Oh, versi lengkapnya. Kayaknya ini baru ya Mas. Baru. Masih ada banyak lagi ya. Aku punya, ini ada yang batik, banyak ada yang lukis, ada yang tekstil, yang khusus tekstil ada. Ada 5 produk. Ini
contohnya juga kayak pengaplikasian. pengaplikasian kayak gini. Ini kira-kira bikin gini berapa lama Mas? Paling lama 2 jam. 2 jam. 2 jam paling lama. Ini pakai yang cat tekstil. Jadi diaplikasikan kalau di kain itu kalau dicuci dia tidak luntur dan aman. Oh, berarti ini aman gitu loh, nggak luntur. Tidak luntur. Kalau yang ini batik kontemporer. Jadi lukisnya itu pakai daun diwarnai baju tempel. Itu perkembangan dari pembobbing. Ini ada banyak banget. Hanya ini tidak Itu penggunaan catnya beda-beda sesuai namanya, itu kan ada beda-beda sih fungsinya. Satunya ini kegunaannya ini buat apa Mas? Venture painting itu lebih untuk melukis anak. Itu kegunaannya itu untuk melatih motorik karakter dan itu dia lukisnya venture painting itu pakai jemari dan tidak menggunakan kuas. Kuasnya itu diganti dengan jemari. Ini kan ada gambarnya ini pakai jemari, gambarnya tidak pakai kuas. Berarti ini aman ya buat Aman anak untuk kecil. anak-anak. Untuk usia dini, untuk anak TK itu praktek melukis punya pakai ini. Berarti ini salah satunya apa? Pakainya pakai buat tembok gitu. Tidak di tembok tapi di kertas. Kertas. Kertas yang duplek yang agak licin. Berarti beda Mas sama yang kayak kanvas. Beda. Tapi di aplikasi yang di kanvas di kertas juga bisa. kalau cat batik ini Mas. Kalau cat batik itu ganti kontemporer untuk melukis. Itu aplikasinya itu bisa di kain. Dan contohnya kan seperti ini kan. Oh, ini juga termasuk pakainya pakai ini. Itu pakai cat itu. Jadi untuk melukisnya ini bisa membatik seperti batik tapi model batik lukis bisa pakai kuas dan ini bisa model seperti tempel, ambil daunnya itu diwarnai sesuai keinginan dan ambil beberapa daun yang sesuai nilai artistik baru ditempel. Jiplak gitu ya. Nah, dia model seperti stempel. Kalau yang ini Mas yang panjang ini juga beda kegunaannya. Yang ini lebih ke tekstil. Tekstil gimana Mas? Itu cat untuk kain tapi lebih ke, kalau berarti kan ini dia lebih ke transparan, tidak pelakat, tidak tebal. Kalau ini tebal. Biasanya teman-teman itu anak muda bisa dipakai di denim, di jaket, di levis, Itu juga bisa jaket. seperti ini atau di tote bag seperti ini. Kalau ini Mas. Itu cat lukis buat di kanvas akrilik. Contohnya Mas, Itu bisa dibuka berapa warna atau yang besar ini yang besar. yang besar bisa dibuka. Itu ada 20 warna. Kalau ini kan ada Ya kertasnya ini juga. udah lengkap. Ini cocok kalau buat yang mau lukis. Atau buat kado-kado, biasanya ada kado-kado. Aku juga kemarin kesini buat kado juga. Cuma beda ukuran. Kalau ini kan ukurannya 15 mili, kalau ini ukurannya 50 mili, lebih besar. Ini pakai lengkap ada jangan sama emas. Kira-kira Mas ini apa ya, pemasaran awal mulai itu dari mana? Dari sekolah dulu. Dari sekolahan. Dari aku yang ngajar dulu, ternyata beberapa guru ngadain workshop, pertama ngadain workshop. Nah, workshop tak ambil dari produk sendiri dan aku yang workshopin. Terus dia itu guru pada tahu. Terus aku berpikiran, makanya kan diproduksi, sebenarnya kita kan lumayan lah. Terus saya coba di Facebook pertama kali kan, di Facebook ada pemesanan lumayan, terus merambah ke online, jadi ke Shopee.
Berarti kira-kira mas ini kalau untuk satu hari pemasukannya berapa mas? Kalau pemasukan gini kan kalau kalau ini kan lebih aku buat produk lebih ke target marketing lebih ke pendidikan. Kalau pas kayak seperti ini sih kalau nggak ada pandemi lancar. Jadi kalau via PMKG gitu ya, kayak komunitas guru-guru itu kan setiap sekolahan itu ambilnya itu 300 pagi setiap sekolahan. Kalau yang TK tapi 200 untuk praktek-praktek. Itu buatnya sendiri atau ada partnernya? Kalau aku produksi sendiri, tapi kalau marketing ada partnernya. Bisa berarti bisnis. Ya teman-teman itu juga buat bisnis ini untuk membeli ini dan kosongan dilukis sendiri. Ini berarti aplikasinya selain foto-foto gitu apa mas? Bisa semua kanvas, kain, kayu, kertas, gabah. Dan juga bisa kaca, soft gas. Itu nggak luntur itu? Nggak luntur, kalau yang khusus tekstil nggak luntur. Mas pernah ada ngalamin kesulitan terus kayak udah di komplain sama customer gitu? Kayak gitu. Kalau dalam dunia bisnis itu udah lumrah sih dalam ada kesulitan kan. Kalau komplain customer, kalau masalah produk kita enggak. Yang lebih ke komplain itu pengiriman. Itu kan bukan dari kami kan ke pengiriman kan lebih ke dari ini ekspedisinya kan, bukan dari kami. Kadang ada keterlambatan atau ada kita udah making udah sesuai standar kan, udah kita kasih seperti dus ini kan udah kita lapisin pakai batu sampai tempat ternyata rusak itu kan Banyak juga yang kayak gitu. ada yang hobi itu yang itu komplain banyak kan lebih ke tapi nggak banyak kalau beberapa. Itu gimana mas? Kira-kira mas nanggupi orang yang Responnya. Oh kalau aku sih itu kalau masih bisa dikembalikan, kalau dia kan kembalikan yang COD itu bisa dikembalikan, kita ganti yang baru. Pencapaian terbesar mas apa selama Apa? di dunia seni? Apa? Pencapaian terbesar. capaian terbesar? Pencapaian kalau aku dalam hidup itu nggak pernah namanya pencapaian terbesar atau seperti aku membuka bisnis itu nggak terpikir untung dan rugi. Aku pertama kali bisnis nggak mikir untung dan rugi, yang penting aku suka dulu. Masalah untung itu mengalir ya, yang penting aku suka. Sini kan ada kayak studio gitu Pak. Itu buat apa? Sebenarnya ini tuh aku pertama kali bahas studio itu buat mewakili teman-teman sih untuk yang pengen belajar seni rupa. Di sini kita sistemnya belajar bareng. Ada biayanya itu mas? Tidak ada free, tapi Free. untuk alat dan bahan bawa sendiri. Berarti udah sejauh ini udah banyak yang kesini, kunjung kesini. Udah lumayan. Mungkin dari kalangan mahasiswa juga banyak mas. Mahasiswa beberapa ada di sini dan orang umum. Kira-kira kalau mas dipanggil kayak expo itu juga mas ikut serta? Ada pernah UMKM desa Bisa. itu ada. Mas, ini kan di lain sisi mas masakan roda cat lukis itu mas juga apa sih masakan lukisan yang kayak bikinan sendiri itu enggak kira-kira? Kalau untuk pemasaran lukisan ada dua sih aku. Ada yang buat produk lukisan, ada yang lukisan idealis. Itu gimana mas maksudnya? Kayak idealis itu lebih ke pameran tapi tidak niat untuk jual beli. Kalau produk ada beberapa. Berarti ini lukisan enggak dijual gitu? Yang lukisan yang untuk aku sendiri itu enggak tak jual. Kalau yang produk ada tapi lebih ke kaligrafi kalau produk. Kalau lukisan tidak pernah. Kenapa mas? Kan biasanya kan orang malah masakan itu malah banyak Lumayan. peluang. Lumayan. Ya biasanya sih kadang teman-teman ada yang minta custom gitu. Kalau untuk jasa lukisan saya belum menerima, saya tidak menerima jasa lukisan.
Tapi kalau pembelajaran saya tutorin free, kita belajar bareng di sini bisa. Padahal itu ya mas kayak Oh. uangnya malah lebih banyak ke lukisannya. Itu berarti kira-kira misal ada orang yang pesen itu mas tolak berarti. Ya saya tolak, tapi dengan halus kan biasanya daripada pesen mending tak ajari aja Pak bisa sendiri, bisa malah bisa buat pesanan sendiri ya gitu. Apakah Mas kayak ada menjadi sosok inspiratif gitu Mas dalam berkarya? Kalau aku dalam berkarya sosok inspiratif tuh, kalau mengidolakan aku nggak pernah mengidolakan siapapun sih kalau aku lebih ke kalau referensi banyak, kalau referensi berkarya atau produk itu banyak banget. Kalau referensi untuk berkarya itu lebih ke apa ya, banyak sih seniman Jogja seperti kayak Joko Pete, terus Avandi, terus Pak Agus Kamal, Pak Gusti Minyak Nubrato. Terus itu berarti mas murni bikin ini karena ide sendiri gitu, nggak kayak patokan. Biasanya kan orang wah kayak aku inspiratif sama karya ini, terus aku pengen ikut jejak juga kayak ini gitu. Kira-kira kayak gitu apa pemikiran sendiri? Kalau masalah teknik itu kemungkinan jejak, tapi kita tetap ngambil teknik tersendiri. Ini kira-kira keuntungan perharinya berapa mas? Kalau di target keuntungan kan ada dua sih, yang offline sampai online. Kalau yang offline itu bisa antara 100 pieces untuk yang toko-toko bisa jadi. Kalau yang online lebih banyak lagi. Itu luas. Itu kira-kira mas target gitu ya modelnya atau yang penting laku? Biasanya kan orang kalau pemasaran kan ada targetnya, nominal kayak segini aku harus capai target segini dalam 1 hari ini apa dalam segini. Kalau target memang ada, karena kan ini kan untuk produk ini kan lebih ke pembelajaran kan, jadi kita juga mengikuti ini juga untuk masa-masa sekolah juga kan. Kalau masalah ini lebih ke online-nya sih lumayan kalau online-nya. Terus juga toko-toko juga ambil dari sini kan seperti kanvas. Ini produkku kan selain cat juga ada kanvas. Kalau sekolah itu biasanya per sekolahan itu ambilnya antara 300 pieces sampai 200. Tinggal dikalikan, kalau ambil yang biasa ya pakai biasa yang 20 tinggal dikalikan 300 kali 20. Itu per sekolahan. Nah, yang kira-kira 6 juta kan udah kan. Udah banyak itu. Kira-kira itu sehari mas bisa mencapai target gak? Kalau sehari itu kadang bisa kadang enggak. Tapi kalau yang online itu udah lumayan. Kalau yang online yang tutup itu ya online. Karena pemasaran kan lebih lokasi. Iya. Nominalnya berapa? Kalau yang online itu bisa kali hitungan per hari nggak bisa, hitungannya harus per bulan. Kalau online itu per bulan bisa antara 15 sampai 25 sebulan. Tapi semua dari cat sampai ke kanvas. Dan ini aku mau merambah lagi yang online itu tak masukin produk, tapi lebih ke lukisan. Produk lukisan kaligrafi tapi. Kaligrafi. Banyak minatnya. Itu kira-kira udah nutup apa? Dari harga awal mas, harga bersihnya udah nutup. Kalau dari awal udah ada nutup. Malah aku membuat produk ini dari awal itu cuma modal 200.000. Dari modal 200.000. Itu gimana mas ceritanya kalau bisa sampai 25 juta ya mas, 20 juta itu gimana? Ya dulu kan dari awal-awal kan memang aku lebih ke sekolahanku yang aku ajar dulu kan membuat itu. Terus ada teman-teman guru pengen workshop di sekolah kan lebih ngajar ke eskul itu kan pindah-pindah kan, ya satu sekolahan kan. 1 minggu itu aku bisa
7 sekolahan, kadang yang Jumat libur seperti kayak RA, akan lebih ke TK-TK juga kan ngajar-ngajarnya itu hari, kalau yang hari umum libur-libur yang di RA kan yang untuk kayak keagamaan kan masih masuk, jadi aku minggu aku full ngajar dan ngasih workshop juga. Dari terjun hanya Modalnya 200.000 dan kalau dulu nggak ada packagingnya gini, packagingnya masih biasa, ada yang sana packagingnya itu biasa. Kayak sekarang udah ada keuntungan kan, kita bahas seperti ini paling nggak kan satu ini kan nggak boleh satuan kan, paling nggak kan 1.000. Ya modalnya ini sih memang dulu aku masih ingat itu 200.000. Dulu itu masih botol-botol biasa, ada yang kecil-kecil di sana itu botolnya. Taruh di sana, ada botol yang kecil-kecil. Dan dulu juga nggak ada ini, cuma kalau ini dulu hanya ada gini aja. Berarti dulu jualnya kayak ginian aja. Berarti Belum ada packagingnya seperti ini. Karena ada keuntungan dalam permintaan ya, terus merambah lebih ke packaging juga kan sekarang. menarik. Lebih menarik. jual ecer gak mas? Ya, sekarang masih ecer. Kalau ecer nggak ada adanya. Ada yang ecer, ada yang pakai. Jadi kalau yang acar ginian gitu. Satunya berapa mas? Kalau beda-beda, kalau yang ini venue painting ini sepaket 25.000 yang venue painting. Tinggal dibagi, satunya paling kenanya antara 7.000. Yang lebih mahal itu yang ini, yang tekstil. Ini satu paket 125.000, 12 warna. Satu botolnya itu 13.000. Ini yang paling mahal. Ya kan bahannya kan. Yang ini mas. Ya ini yang ini mahal saking sore ini. Itu gimana kok bisa mahal-mahalan ini? Dikarenakan ini kan kualitas bahannya kan lebih elastis dan juga makanya untuk produksi lebih mahal di sini. Ini yang kayak produk ini. Dulu kan aku pertama kali buat produk itu Capicon. Kan ada brandnya sendiri kan. Nah, Capicon kebanyakan orang yang membeli ini kan, aku tahu kan target kita ternyata menengah ke atas dengan harga segitu. Ya untuk menengah ke bawah tak tawarin harga segini, pada nggak berani. Nah baru kepikiran, terus aku buat kualitas ini tak rendahin sedikit, otomatis kan ya kita buat produk baru memoris, jadi harganya lebih, ya kualitasnya, kualitasnya ya lebih di bawahnya ini. Berarti awal mulanya ini dulu. Mas dulu ini gitu. Dan dulu kan aku Tapi sama mas. sama, fungsinya sama, cuma kualitas catnya itu beda. Nah dulu kan memang aku lebih terobsesi lebih ke kualitas daripada kan, makanya aku nggak berani menghilangkan ini, lebih ke kualitas tidak tunjukkan ternyata di pasar bagus kan ini kan. Ini kita yang beli kan kalangan menengah ke atas ya, kayak gitu kan, ke bawah kan enggak, daripada aku nolak dan dia jadi beli, aku coba berpikir untuk membuat produk yang harga lebih untuk ini standar menengah ke bawah. Jadi ya ini, walaupun ini sepaket lebih besar lebih murah, ini malah satu paket 97.500 udah bonus kanvas sama kuas. Kali ini malah nggak dapat bonus, tapi itu lebih mahal atau dengan gimana kan? Kembalikan ke kualitas. Tapi pemasarannya lebih banyak kan mana mas, yang biasa, yang standar atau yang lebih ke besar ini? Ini kan produk lama, ini juga banyak, ini kan lama banyak. Ini baru juga diminati, baru tapi cepat. Kan lebih murah, bonusnya ada juga. Kalau untuk sekarang kebanyakan standar ini udah murah kan 20.000, isinya juga 20 isinya 10 warna. 10 warna untuk anak-anak praktek sekolah. Motivasi anda mas buat teman-teman yang lagi tulis UMKM? Kalau motivasi saya sih untuk teman-teman yang baru belajar membuat produk dan memasarkan produk UMKM itu, yang penting satu itu jangan pernah mikir hasil dulu, yang penting seneng aja dulu. Yang penting seneng aja dulu itu.
kalau udah produk udah memiliki hasil atau ruginya kebanyakan tidak jadi. Yang penting kita suka aja dulu dan jangan sandarkan hasil kepada produk ya, biar berjalan aja.